Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi hutang jangka panjang. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan nanti rekan-rekan mahasiswa semua setelah mengikuti kelas memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama hutang jangka panjang, yang kedua hutang obligasi, dan yang ketiga adalah akuntansi terkait dengan hutang obligasi. Jadi rekan-rekan semua, yang akan kita bahas di dalam hutang jangka panjang ini kita lebih fokus pada hutang obligasi. Jadi nanti ada beberapa jenis hutang jangka panjang, tetapi untuk pembelajaran kita kali ini kita akan fokus pada hutang obligasi. Baik, selanjutnya jika dilihat di dalam laporan keuangan, ya khususnya pada laporan neraca, ya. Nah, hutang jangka panjang sendiri ini berada pada sisi pasifa, ya di bagian liability, ya atau liabilitas atau hutang. Nah, kemudian untuk hutang jangka panjang dia berada di bawah hutang lancar, ya untuk posisinya. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ya. Baik. Nah, ini kita masuk dulu pada liabilitas jangka panjang atau hutang jangka panjang ya atau kewajiban jangka panjang. Apa sih yang dimaksud dengan liabilitas jangka panjang? Perkiraan aliran sumber daya yang keluar dari perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasional perusahaan. Nah, jadi setelah pertemuan lalu kita bahas mengenai hutang jangka pendek, ya, dimana di sebelumnya juga kita bahas mengenai apa sih bedanya hutang jangka pendek dengan hutang jangka panjang. Nah, yang paling mudah adalah kita lihat dari jangka waktunya. Ya, ketika penyelesaian kewajiban atau hutang tersebut lebih dari 1 tahun, ya, atau 1 siklus operasional normal perusahaan, nah maka hutang tersebut akan disebut sebagai hutang jangka panjang. Ya, jadi selama penyelesaiannya lebih dari 1 tahun, ya, atau 1 siklus operasional normal perusahaan, maka kewajiban tersebut atau hutang tersebut masuk ke dalam kategori hutang jangka panjang. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis hutang jangka panjang? Nah, ini ada yang pertama hutang obligasi. Yang kedua wesel bayar. Ya, ini kalau wesel bayar kemarin juga di hutang jangka pendek kita masuk juga ya ke dalam kriteria hutang jangka pendek. Nah, untuk wesel bayar ini bisa dilihat dari jangka waktunya. Ya, ketika jangka waktunya lebih dari 1 tahun, maka si wesel bayar ini masuk ke dalam kategori kewajiban jangka panjang. Kemudian ada hutang hipotek, kemudian ada kewajiban pensiun dan kewajiban leasing. Nah, ini merupakan contoh-contoh ya kewajiban yang masuk ke dalam kriteria kewajiban jangka panjang. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya yang akan kita bahas lebih fokus ya di dalam hutang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang, yaitu obligasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan obligasi? Ya, obligasi ini merupakan surat tanda hutang dengan mencantumkan hasil yang akan diberikan secara periodik. Nah, hasilnya ini biasanya disebut dengan bunga ya, diberikan secara periodik. Dalam obligasi dicantumkan nilai nominal obligasi dan tanggal jatuh tempo atau waktu obligasi akan dilunasi. Nah, jadi di dalam surat tanda hutang yang disebut obligasi itu ada nominal obligasi. Ya, nilai si surat hutang ini berapa serta tanggal jatuh tempo. Kapan sih obligasi ini akan berakhir atau akan dilunasi? Itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis obligasi. Ya, di sini kita bisa lihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi penerbitnya.
Nah, ini obligasi dari sisi penerbit ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah corporate bond dan yang kedua adalah government bond. Jadi kalau corporate itu yang mengeluarkan adalah perusahaan swasta. Ya, kalau government itu yang mengeluarkan adalah pemerintah. Gitu ya. Jadi ini dilihat dari sisi penerbitnya. Selanjutnya yang kedua untuk obligasi dilihat dari sisi pembayaran bunganya. Nah, kalau dari sisi pembayaran bunga, ini obligasi ada 3 jenis. Yang pertama zero coupon bonds, kemudian yang kedua coupon bonds, dan yang ketiga adalah fixed coupon bonds. Jadi untuk yang zero coupon bonds, ini obligasi ini tidak memberikan kupon ya atau bunga ya secara periodik. Nah, tetapi biasanya untuk yang zero coupon bond ini akan dibeli secara diskon ya atau harganya ya di bawah harga nominal atau harga yang tertera di dalam surat obligasi. Itu ya. Jadi yang kita sebut sebagai nilai nominal adalah nilai yang tertera di dalam surat hutang obligasi. Kemudian ada coupon bonds. Nah, ini obligasi yang mendapatkan kupon atau bunga yang dibayarkan secara periodik, di mana nominalnya ini merupakan kesepakatan ya antara penerbit dengan investor. Kemudian ada fixed coupon bonds. Nah, ini adalah obligasi yang mendapatkan kupon atau bunga yang nilainya tetap sampai dengan pelunasan obligasi. Itu ya, jadi bunganya tetap nih sampai dengan obligasi tersebut berakhir. Gitu ya. Kemudian, nah ini ada obligasi dilihat dari hak penukaran atau opsinya. Ya, yang pertama ada convertible bonds. Nah, ini adalah obligasi yang bisa dikonvert menjadi saham atau dirubah menjadi lembar saham. Kemudian ada exchangeable bonds. Nah, ini hampir sama dengan convertible bonds, cuman untuk yang exchange ini dia bisa dirubah dengan perusahaan afiliasi. Ya, perusahaan afiliasi penerbit. Ya, jadi misalnya perusahaan yang menerbitkan obligasi ini punya anak perusahaan, ya. Nah, ini bisa dirubah ya ke obligasi anak perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi bisa sama-sama sama dengan convert. Kalau yang convert itu dirubah menjadi saham, cuma kalau yang exchange ini dirubah menjadi obligasi di perusahaan afiliasinya. Kemudian ada callable bonds. Nah, ini adalah obligasi yang memiliki opsi beli, ya, di mana nanti si penerbit ya ini bisa membeli kembali obligasi tersebut dari investor. Itu ya, meskipun jatuh temponya itu belum selesai. Nah, itu ada opsi untuk dapat membeli kembali si obligasi tersebut. Kemudian ada payable bonds. Ini adalah obligasi yang memberikan hak kepada investor ya untuk memaksa si penerbit membeli obligasinya. Ya, jadi misalnya belum jatuh tempo nih, cuma si investor misalnya butuh dana. Kemudian minta kepada si penerbit obligasi, misalnya perusahaan A, ini nih perusahaan A, obligasimu dibeli kembali dong. Nah, saya butuh duit nih, atau saya sedang butuh dana nih. Nah, itu ada hak tersebut ya, hak untuk memaksa si penerbit membeli obligasinya kembali. Ini merupakan jenis payable bonds. Nah, itu merupakan beberapa jenis obligasi dilihat dari beberapa sisi. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tipe-tipe obligasi. Nah, di sini untuk obligasi ada 3 tipe. Yang pertama adalah premium bonds. Nah, ini adalah obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai nominalnya. Dikatakan dijual dengan harga premi. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini ya, ada
harga beli ya, ada harga nominal. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa harga nominal ini adalah harga yang tertera di dalam surat hutang obligasi. Nah, kemudian ketika obligasi tersebut ya mampu dibeli di atas harga nominalnya, nah maka obligasi tersebut dibeli atau dijual pada harga premium. Ya, atau disebut sebagai premium bonds. Ya, misalnya nih obligasinya surat berharganya atau surat hutangnya itu tadi tertera angka 50 juta. Ya, tetapi ketika ditawarkan di pasar, ya, obligasi tersebut dibeli dengan harga misalnya 60 juta. Nah, berarti kan ini di atas harga nominal. Ya. Nah, itu disebut dibeli dengan harga premium atau disebut sebagai premium bonds. Kemudian ada diskon bond. Nah, ini adalah obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya dan dikatakan dijual pada harga diskon. Nah, kebalikan dari yang premium bonds tadi ya. Jadi kalau untuk yang diskon bonds, ini si obligasinya dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga nominalnya. Contohnya tadi misalnya tadi ya surat hutangnya itu nilai nominalnya 50 juta ya, tapi dijual di pasar atau laku di pasar di harga 40 juta. Nah, berarti obligasi tersebut masuk ke dalam tipe diskon bond ya, di mana pembeliannya atau penjualannya di bawah harga nominal. Kemudian ada par bonds ya. Nah, obligasi ini dijual sama dengan nilai nominalnya. Ya, jadi ketika si obligasi ini nilai nominalnya 50 juta, ya, itu akan dijual dengan harga 50 juta. Maka si obligasi ini masuk ke dalam tipe yang ketiga, yaitu par bond. Itu ya, untuk tipe-tipe obligasi jadi ada 3, ada premium bonds, ada discount bond, dan ada par bond. Nah, kemudian kita masuk pada akuntansi obligasi. Nah, akuntansi obligasi ini terjadi dalam 4 waktu. Ya, yang pertama adalah pada saat pengeluaran obligasi. Nah, ini dilakukan pencatatan ya ketika terjadi pengeluaran obligasi. Yang kedua, pada saat pemberian bunga. Nah, tadi kan dikatakan bahwa obligasi ini adalah surat hutang ya, di mana si investor ini nanti akan mendapatkan bunga secara periodik. Nah, pada saat pemberian bunga kepada investor ya, maka secara akuntansinya ini akan dilakukan pencatatan ya atau jurnal atas transaksi pembayaran bunga tersebut. Kemudian pencatatan amortisasi obligasi. Ya, baik untuk diskonto maupun premiumnya. Nah, jadi nanti di dalam obligasi ya ketika ada kondisi di mana obligasi dibeli lebih dari harga nominalnya atau kurang dari harga nominalnya, ya maka kelebihan atau kekurangan tersebut harus diamortisasi. Ya, atau harus disusutkan. Nah, pada saat terjadinya amortisasi atau penyusutan tersebut ya, maka harus dilakukan pencatatan. Kemudian yang terakhir adalah pada saat pelunasan dan penjualan obligasi. Nah, ini juga perlu dilakukan pencatatan. Tuh ya. Baik. Nah, ini kita bahas yang pertama, yaitu akuntansi pengeluaran obligasi. Nah, ini pada saat diterbitkannya obligasi ya. Nah, pada saat perusahaan mengeluarkan obligasi akan dicatat kas pada debit dan hutang obligasi pada kredit. Ilustrasinya, kita lihat di sini. PT Abadi mengeluarkan 10.000 lembar obligasi tanggal 1 Januari 2016 dengan nilai per lembar 10.000. Bunga 12% per tahun dibayar tiap 1 Januari dan 1 Juli.
Nah, jadi pembayaran bunganya ya ini dibayar periodiknya adalah per semester atau 6 bulan sekali. Ya, bunganya 12% per tahun. Obligasi dijual dengan kurs 98%. Umur obligasi 5 tahun. Nah, kita lihat di sini ya. Obligasi dijual dengan kurs 98%. Nah, nilai nominal itu ya, itu hitungannya 100%. Ya, jadi kalau misalnya obligasi dijual sesuai dengan nilai nominal, ya maka dia dijual dengan kurs 100%. Nah, kita lihat di sini kursnya 98%. Ya, berarti obligasi tersebut dijual di bawah nilai nominal atau dijual secara diskon ya atau diskonto. Nah, umur obligasi 5 tahun. Baik, kita lihat pencatatannya. Nah, ini nilai jual obligasi ya. Kita lihat di sini tadi yang dijual obligasinya sebanyak 10.000 lembar dengan harga per lembarnya 10.000 ya, kursnya 98%. Nah, maka di sini ya obligasi berhasil dijual di angka 98 juta. Kemudian diskonnya, kita lihat nih berapa diskonnya atau potongannya. Nah, ini diperoleh dari nilai jual dikurangi dengan nilai nominal. Ya, nilai jualnya 98 juta, nilai nominalnya 100 juta. Maka diskonnya ya atas penjualan obligasi tersebut sebanyak 2 juta. Pencatatannya, kita lihat di sini tanggal 1 Januari. Nah, pencatatannya adalah kas bertambah di debit sebesar 98 juta. Ya kan, karena yang diterima hanya 98 juta meskipun yang tertera di nilai obligasinya adalah 100 juta. Kemudian diskonto hutang obligasi 2 juta. Ya. Kreditnya adalah hutang obligasi. Ya, kita ingat ya bahwa ketika hutang bertambah posisinya ada di kredit sebesar 100 juta. Nah, yang perlu diperhatikan ya dalam mencatat transaksi pengeluaran obligasi ya, meskipun harga jual obligasinya sebesar 98 juta, namun obligasi tersebut atau hutang obligasi tersebut akan dicatat sebesar nilai nominalnya, yaitu 100 juta. Itu ya. Baik, ilustrasi kedua. Nah, kita lihat di sini, PT Abadi mengeluarkan 10.000 lembar obligasi tanggal 1 April 2016 dengan nilai per lembar Rp10.000. Bunga nominal 15% dibayar tiap 1 April dan 1 Oktober. Dijual dengan kurs 104, umur obligasi 6 tahun. Nah, baik kita lihat ini ya, harga jualnya di atas 100%. Nah, berarti di sini obligasi tersebut dijual dengan harga premium atau masuk ke dalam kategori premium bonds tadi ya. Umur obligasinya 6 tahun, pembayaran bunganya nanti di tanggal 1 April dan 1 Oktober. Kita lihat pencatatannya. Ini ya untuk nilai jual obligasi berarti 10.000 lembar obligasi dikalikan 10.000 per lembarnya ya, dikalikan 104%. Ya, maka nilai jualnya sebesar 104 juta. Preminya, nilai jual dikurangi dengan nilai nominal. Nilai jualnya 104 juta dikurangi 100 juta, ketemu 4 juta. Nah, ini preminya. Ya, kalau yang tadi diskon ya, kalau ini premi. Ini preminya 4 juta. Kita lihat pencatatannya di tanggal 1 April 2016 ya. Kas bertambah di debit 104 juta. Kreditnya adalah premi hutang obligasi sebesar 4 juta dan hutang obligasi sebesar 100 juta. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan. Jadi, ketika mencatat hutang obligasi itu tetap sebesar nilai nominalnya, ya. Kalau untuk premi, dia akan dicatat di sisi kredit, ya, 4 juta. Kalau diskonto tadi kita catat di sisi debit. Yang perlu diperhatikan ya. Jadi untuk hutang obligasi ini akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Ya, pada saat pengembalian pun nanti atau pembayaran atau pelunasan ini juga akan dilunasi hanya sebesar 100 juta. Ya, meskipun berhasil dijual di angka 104 juta.
Pembayaran bunga obligasi. Nah, pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tanggal pembayaran bunganya. Ilustrasi 3, ini ya, dengan mengacu pada ilustrasi 1, maka perhitungan bunganya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat tadi ya di ilustrasi 1, itu bunganya 12% per tahun. Ya, pembayaran bunganya setiap bulan 1 Juli dan 1 Desember ya. Bentar ya, coba kita cek lagi. Nih ya, 1 Januari dan 1 Juli untuk pembayaran bunganya. Ya, bunganya 12% per tahun. Baik, kita lihat kembali di ilustrasi 3. Nah, maka perhitungan bunganya adalah kita bayar dulu bunga di tanggal 1 Juli ya, karena tadi pembeliannya di Januari, maka bunga pertama dibayarkan di 1 Juli 2016. Nah, bunganya berapa? Bunganya kita hitung di sini ya, nilai nominal obligasi dikalikan 12%, ini suku bunganya ya atau rate-nya, dikali 6/12. Ya, dikali 6/12. Kenapa 6/12? Ya, karena dihitung dari Januari sampai dengan 1 Juli. 1 Januari sampai dengan 1 Juli. Nah, itu 6 bulan ya, maka dikalikan 6/12. Nah, yang perlu diperhatikan lagi dalam menghitung bunga obligasi, ini dasarnya adalah nilai nominalnya. Ya, yang 100 jutanya, meskipun ya harga jualnya tadi di ilustrasi 1 itu di bawah nilai nominal ya, hanya 98 juta, tetapi ketika membayar bunga harus sebesar nilai nominalnya. Nah, ini ya, ketemu bunganya adalah 6 juta. Maka pencatatannya pada saat pembayaran bunga di 1 Juli 2016 adalah ya, beban bunga bertambah di debit sebesar 6 juta, kreditnya adalah kas. Ya, sebesar 6 juta. Ini ya, beban bertambahkan di debit, kas berkurang di kredit sebesar 6 juta. Untuk pencatatan pembayaran bunga. Jadi perlu diperhatikan bahwa pembayaran bunga obligasi ini dasar perhitungannya adalah ke sini ya. Dasar perhitungannya adalah nilai nominal obligasi. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Mengapa dilakukan amortisasi atas premi dan diskonto? Tadi kan di slide sebelumnya ya saya jelaskan terkait dengan akuntansi obligasi itu pada saat apa saja. Di poin ketiga itu akuntansi ketika dilakukan amortisasi atas premi dan diskonto. Nah, kenapa harus dilakukan amortisasi atas premi dan diskonto obligasi? Nah, kita lihat ini ya alasannya. Yang pertama, karena pada waktu obligasi diterbitkan, jumlah kas yang diterima lebih besar atau lebih kecil dari nilai nominal. Namun, saat jatuh tempo, jumlah yang harus dibayar penerbit obligasi sebesar nilai nominalnya. Sehingga terdapat selisih sebesar premi atau diskonto obligasi. Nah, ini ya, fungsinya obligasi adalah nanti pada saat pelunasan agar nilai pelunasannya ya atau kas yang dikeluarkan untuk membayar atau kas yang dikeluarkan untuk melunasi obligasi itu bisa sama dengan kas pada saat menerima ya uang ketika obligasi tersebut dijual. Ya, kayak misalnya tadi nih terjadi premi. Di awal ketika melakukan penjualan penerimaan kasnya 104 juta. Nah, ketika dilunasin hanya 100 juta, yang 4 juta kemana? Nah, yang 4 juta ya agar balance nih antara ketika diterima dengan dibayarkan, nah maka ada yang namanya proses amortisasi atau penyusutan. Ya, disusutkan secara periodik sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan amortisasi atau amortisasi atas premi dan diskon.
Nah, jadi ketika nanti dibayarkan sebesar 100 juta, kas keluar 100 juta. Oh, ketahuan nih, oh kenapa sih kasnya jadi 100 juta? Ya, oh karena ketika dijual ya si obligasi ini laku 104 juta. Yang 4 juta sudah disusutkan selama umur obligasi tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan selisih antara harga pasar dan nilai nominal, maka diskonto atau premium diamortisasi selama umur obligasi. Sama ya, ini ya nilai nominal obligasinya 100 juta, kenapa nerimanya 104? Ya kan jadi nggak balance nantinya di akhir. Nah, untuk menyamakan ya, maka disusutkanlah si premi atau diskonto tersebut. Kemudian amortisasi obligasi dilakukan setahun sekali agar lebih mudah dan disatukan pada saat pembayaran bunga. Kemudian terdapat dua metode amortisasi, yaitu metode garis lurus dan bunga efektif. Nah ini ya, untuk metodenya ada dua, garis lurus dan bunga efektif. Nah ini kita lihat ya contoh untuk amortisasi diskonto dan premium. Dengan mengacu pada ilustrasi 1, maka amortisasi diskontonya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi diskontonya di ilustrasi 1 ini sebesar 2 juta. Ya, umur atau umur yang ada di dalam surat obligasi tersebut, jangka waktunya ya. Jangka waktunya 5 tahun. Nah, maka amortisasi yang dilakukan setiap tahunnya ini sebesar 400.000. Tadi kan disampaikan ya biar untuk mempermudah, maka amortisasi itu dilakukan setiap tahun. Nah, maka jurnal atas amortisasi diskonto tersebut ya ini dilakukan di akhir tahun. Di tanggal 31 Desember 2016 ya biaya bunga obligasi bertambah di debit sebesar 400.000 ya, kemudian kreditnya adalah diskonto obligasi sebesar 400.000. Nah, ini dimasukkan ke beban bunga ya untuk amortisasi diskon atau premi. Nah, ini tadi kan diskonto posisi normalnya dia ada di debit ya untuk mengurangi untuk agar biar nol ya, atau biar ketika pelunasan nilai nominal obligasinya tetap di angka 100 juta ya, maka ini kan posisinya dipindahkan di sisi kredit ya sebesar 400.000. Jadi ini tiap tahun begitu ya, tiap tahun nanti dilakukan amortisasi atas premi yang terjadi. Nah, kemudian ini untuk ilustrasi 5, ini dengan mengacu pada ilustrasi 2. Nah, maka amortisasi premi obligasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini tadi ya preminya 4 juta, umur ekonomisnya 6 tahun ya, kemudian dikalikan 9/12 untuk yang tahun pertama. Kenapa 9/12? Kita lihat di sini ya. Ntar kita bolak-balik karena ini soalnya nyambung gitu ya. Nah, kita lihat di sini obligasinya ya ini dikeluarkan di 1 April ya. Sedangkan amortisasi preminya ya ini dilakukan di 31 Desember. Maka dihitung dari 1 April sampai dengan 31 Desember. Nah, ketemulah di sini 9 bulan. Ya, maka amortisasi premi yang pertama ini nanti dikalikan 9/12 ketemu 500.000. Ya, pencatatannya di sini di tanggal 31 Desember premi obligasi ya di debit sebesar 500.000. Kreditnya adalah biaya bunga obligasi sebesar 500.000. Nah, ini ya. Nah, nanti untuk tahun berikutnya berarti perhitungan preminya dihitung penuh ya atau full 1 tahun. Ya, berarti langsung saja nanti untuk yang tahun kedua 4 juta dibagi 6. Gitu ya. Baik,
Nah, ini untuk proses akuntansi pada obligasi yang terakhir, yaitu pada saat pelunasan obligasi. Nah, di sini ada 3 kemungkinan terkait dengan pelunasan obligasi. Yang pertama, obligasi dilunasi karena memang sudah jatuh tempo. Yang kedua, obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo. Ya, kasusnya kayak tadi, misalnya obligasinya masuk ke dalam kategori callable bonds. Ya, jadi obligasi tersebut bisa dibeli kembali oleh si penerbit sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, pelunasan obligasi karena ditukar dengan saham. Atau tadi ya, masuk ke dalam kategori convertible bond. Nah, ini kita masuk pada yang pertama, yaitu obligasi dilunasi karena jatuh tempo. Nah, ini kita langsung masuk pada ilustrasi yang ke-6 ya, biar lebih jelas. Di sini dengan mengacu pada ilustrasi 1, maka pelunasan obligasinya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, tadi kan dibeli di tahun 2016, jangka umur obligasinya atau jangka waktunya 5 tahun, maka di sini dia akan dilunasi di tanggal 1 Januari 2021. Nah, untuk pelunasan hutang obligasinya, ya ini dicatat hutang obligasi pada kas sebesar 100 juta. Ya, nah ini ya tadi ya kas yang diterima pada saat penjualan ini di poin 1 tadi diskonto ya 98 juta. Nah, pada saat penjualan ini kasnya nerima 98 juta, kenapa pada saat pelunasannya 100 juta? Nah, karena ada diskon ya. Nah, untuk mengembalikan ke angka 100 juta bagaimana? Tadi dilakukanlah amortisasi atas diskonto yang terjadi atau diskon yang terjadi. Nah, apabila jenis obligasi adalah callable bonds, maka perusahaan yang mengeluarkan obligasi dapat menarik obligasi tersebut sebelum jatuh tempo. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan ingin memperbaiki komposisi modal perusahaan. Penarikan obligasi dapat dilakukan berdasarkan kurs yang ditentukan perusahaan atau berdasarkan bunga efektif. Dalam hal ini, diskonto atau premium yang belum diamortisasi dihapuskan dari rekening, sehingga dalam callable bonds ini akan timbul laba atau rugi. Tuh ya. Nah, ini ya untuk obligasi yang sebelum jatuh tempo. Kita lihat di sini tanggal 1 Januari 2016 dikeluarkan 10.000 lembar obligasi, nominalnya 10.000 per lembar, umurnya 5 tahun. Kemudian obligasi tersebut dijual pada kurs 98%. Pada tanggal 31 Desember 2018, seluruh obligasi ditarik pada nilai nominalnya. Nah, jadi ini ya, 5 tahun itu kan harusnya selesai di tahun 2021, tapi di tahun 2018 sudah ditarik. Nah, maka pencatatannya adalah, kita lihat di sini. Ya, ini pada saat penjualan sama ya dengan yang ilustrasi 1 tadi, karena ini soalnya sama. Kas ya bertambah di debit 98 juta ya, karena ini kursnya 98%, diskonto obligasinya 2 juta, hutang obligasinya 100 juta. Nah, selanjutnya ini pada saat pelunasan obligasi. Nah, ini kita lihat dulu perhitungannya di sini ya. Harga jual obligasi 1 Januari 2016 98 juta. Amortisasi diskontonya, nah ini sudah terjadi 3 kali di tahun 2016, 2017, dan 2018. Ya, maka dihitung 3/5 dikali 2 juta, ketemu 1.200.000. Nilai buku obligasi per 31 Desember 99.200.000. Tuh ya. Kenapa naik? Nah, ini kan ditambah dengan amortisasi diskontonya ini tadi. Jadi kalau fungsi amortisasi diskonto itu menaikkan ya agar pada akhir periode atau pada saat pelunasan itu kembali ke nilai nominal. Kan tadi harga jualnya 98 juta nih. Ya. Ketika dilunasin harus 100 juta. Nah, yang 2 jutanya itu akan diperoleh dari mana? Ya ini dari amortisasi diskontonya ini. Ya, karena ini masih berjalan 3 tahun ya, maka di sini nilai buku obligasinya masih 99.200.000.
Nah, selanjutnya kita lihat di sini nilai pelunasannya 100 juta karena tadi kesepakatannya dilunasi sebesar nilai nominal. Nah, nilai nominalnya 100 juta sehingga nilai pelunasannya 100 juta. Maka di sini perusahaan rugi sebesar 800.000. Kenapa? Karena nilai bukunya masih 99 juta tapi harus melunasin sebesar 100 juta. Maka di sini rugi sebesar 800.000. Nah, maka pencatatan pada saat pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo atau di tanggal 1 Januari 2019 adalah ini ya, hutang obligasi berkurang di debit sebesar 100 juta, rugi pelunasan ya, rugi kan dia sifatnya seperti beban ya, sehingga ketika bertambah posisinya ada di debit sebesar 800.000. Kemudian diskonto obligasi ya di kredit sebesar 800.000 ya. Kasnya ya, kas di kredit ya karena harus dibayarkan kan sebesar 100 juta. Balance ya atas hutang obligasinya. Ini hutang dan kas 100 juta, kemudian atas diskonto obligasinya ya 800.000. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita masuk pada obligasi dikonversi menjadi saham. Obligasi yang dapat dikonversi menjadi modal saham adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan dengan surat-surat berharga lain yang dikeluarkan oleh perusahaan pada waktu tertentu setelah penerbitannya, ya, setelah penerbitan obligasi tersebut. Nah, jadi obligasi konversi ini memang tersedia khusus ya, si obligasi ini memang bisa ditukar dengan surat berharga lainnya atau di sini adalah saham. Nah, kita lihat ya untuk ilustrasi obligasi dikonversi menjadi saham. PT ABC menerbitkan obligasi konversi sebesar 1 juta rupiah dengan kurs 106%. Pada saat yang dapat ditukar dengan 10 lembar saham dengan nominal 100.000 per lembar. Pada saat dikonversi, premium yang belum diamortisasi 50.000. Nilai pasar obligasi adalah 1.200.000 dan harga pasar saham di bursa adalah 120.000 per lembar saham. Buat jurnal pada saat dikonversi. Nah, ini kita lihat dulu perhitungannya ya. Harga jual obligasi. Nah, ini tadi waktu dijual obligasinya ya 1 juta, kursnya 106. Maka 1.060.000. Amortisasi premi. Nah, ini yang amortisasi preminya baru 10.000 ya. Tadi umurnya nggak kelihatan. Oh, ini ya dari 6. Nah, ini kan kelihatan ya yang belum diamortisasi 50.000, sedangkan preminya kan ini nih. Nah, yang belum diamortisasi 50.000, maka amortisasi preminya ini sebesar 10.000. Nilai buku obligasi per 31 Desember 2018. Nah, ini ya dikurangkan sehingga nilai bukunya adalah 1.050.000. Nilai pasar obligasi. Nah, pada saat dikonversi menjadi saham, nilai obligasi tersebut sebesar 1.200.000. Ya. Nah, sehingga di sini terjadi rugi pelunasan sebesar 150.000. Ya, karena tadi nilai bukunya 1.050.000, pada saat pelunasan nilai pasarnya 1.200.000, sehingga di sini muncullah rugi sebesar 150.000. Nah, perhitungan agio saham. Nah, ini ya yang perlu hati-hati karena tadi dikonversi menjadi saham. Maka di sini ada nih agio sahamnya. Harga pasar sahamnya 10.000 per lembar, seharga 120.000 ya, maka ketemu 1.200.000. Ya, tadi kan ketika dikonversi harga sahamnya di pasaran itu 120.000. Nilai nominal sahamnya 100.000 ya dikali 10 lembar. Maka di sini ketemu 1 juta. Nah, agio sahamnya 200.000.
Maka pencatatannya adalah, kita lihat di sini ya, hutang obligasi berkurang di debit sebesar 1 juta. Kemudian premi hutang obligasi 50.000, ini yang belum diamortisasi tadi ya. Ini kan harus dihilangkan ya, maka dipindah ke debit. Kemudian rugi pelunasan hutang obligasi 150.000. Nah, kreditnya modal saham biasa sebesar 1 juta. Nah, ini ya, karena dikonversi menjadi saham, ya, maka sahamnya bertambah. Saham bertambah di kredit, ya, karena masuk di dalam kelompok ekuitas. Ketika bertambah, posisinya ada di kredit sebesar 1 juta. Kemudian agio saham biasanya 200.000. Nah, ini contoh atau ilustrasi terkait dengan obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham. Ya, baik, demikian pemaparan materi terkait dengan hutang jangka panjang ya, dimana di sini kita fokus pada obligasi. Itu ya rekan-rekan semua. Baik, terima kasih banyak perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan jangan lupa presensi. Sehat dan sukses selalu untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.